melakukan evaluasi kinerja data mining menggunakan dataset pendaftaran mahasiswa baru dengan atribut kelas yang tidak seimbang. Silakan Pak Haryanto. Iya Pak, giliran saya. Udah bisa share Pak ya? Oh ya. Belum Pak. Silakan Pak. Aplikasi saya banyak. Iya, udah kelihatan Pak ya? Kelihatan Pak, silakan Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, penelitian yang kami lakukan adalah di bidang data mining ya. Untuk yang kami kirimkan ke IAI ini ya, mengevaluasi kinerja data mining pada dataset pendaftaran mahasiswa baru ya. Nah, ini ada parameternya dengan kelas yang tidak seimbang. Mungkin saya kesini dulu ya. Jadi penelitian yang kami lakukan ini di bidang AI, kemudian AI di bidang data science. Data science itu salah satu metodenya data mining. Nah, ini yang khususnya yaitu di bidang educational data mining ya. Educational data mining ini adalah mencoba memanfaatkan database akademik di perguruan tinggi untuk mendapatkan informasi yang lebih bernilai, yang biasa kita menyebutnya kan knowledge ya. Jadi saat ini kami sedang menggarap ya semacam proyek penelitian lah gitu di database akademik yang ada di kampus kami untuk mendapatkan knowledge ya, pengetahuan dengan metode data mining. Nah, kebetulan yang saat ini yang sedang kami bahas itu topik utamanya adalah bagaimana perguruan tinggi kami itu dapat sustain ya, bertahan ya. Nah, perguruan tinggi itu bertahan kalau swasta itu kan biasanya kaitannya ke mahasiswa aktif. Nah, ada dua topik yang sedang kami kaji kaitannya ke sini. Yang pertama, mahasiswa aktif itu bisa lebih banyak kalau mahasiswa barunya banyak. Yang kedua, bisa juga lebih banyak kalau mahasiswa lamanya tidak banyak yang keluar. Nah, pada kesempatan ini yang kita laporkan di sini adalah yang tentang mahasiswa barunya ya, tentang mahasiswa barunya. Nah, kaitan ke mahasiswa baru, jadi karena database-nya langsung ya diambil dari database akademik, maka begitu kami ambil database mahasiswa baru ya, namanya database PMB, itu ditemukan fakta bahwa ini mungkin di seluruh perguruan tinggi swasta ya, bahwa mahasiswa yang mendaftar ulang dengan mahasiswa yang tidak jadi mendaftar ulang itu lebih banyak mahasiswa yang mendaftar ulang. Sehingga kalau data set ini kami gunakan langsung untuk model klasifikasi, maka terjadilah apa yang namanya imbalance data set ya. Data set yang tidak seimbang ya, di atribut kelasnya ya, di labelnya gitu. Nah, inilah yang menarik. Sebelum kami membuat model, akhirnya ada satu kegiatan penelitian lain gitu yang harus kami lakukan, yaitu mengeksplorasi akibat penemuan dataset yang imbalan ini sebenarnya ada apa gitu dengan model yang akan kami bangun. Nah, itulah penelitian inilah yang kami laporkan pada seminar ini tentang yang tujuannya adalah melakukan melihat apa sih yang terjadi gitu dengan model yang kami bangun karena dataset yang tidak seimbang ini. Nah, gitu kira-kira itulah apa sih yang terjadi gitu. Kenapa harus kita ketahui? Karena di dalam proses data mining ya, dengan proses sebelum modelnya dibangun, apalagi sebelum dideploy, itu kan di data mining ada satu tahap yang namanya evaluasi. Nah, tahap evaluasi inilah yang menentukan apakah deploy akan dilakukan atau tidak. Nah, kalau ternyata nanti dari tahap evaluasi ini model yang kita bangun itu kurang baik, itu biasanya kita lakukan persiapan data preparation-nya kita olah lagi gitu. Nah, ini yang mau kita lihat di dalam penelitian ini adalah aspek evaluasinya, apa sih yang terjadi dengan faktor-faktor di evaluasi data mining gitu akibat data yang tidak seimbang ini ya. Itu maaf, ada ini Pak ya, ada kegiatan lain di sana. Ribut. Oke, saya lanjut ya. Silakan Pak. Ya. Jadi parameter di machine learning yang banyak digunakan oleh para peneliti di data mining adalah ada akurasi, ada recall, ada precision, ini ada F-score ya. Ini adalah parameter
yang umum digunakan oleh orang ketika menguji model mesin learning-nya yang sudah dia buat gitu. Nah, ini metodologinya pakai metodologi eh, data mining yang sudah lumrah ya, pakai CRISP-DM. Ini adalah metode yang terbuka ya, dari ada 6 proses ya: business understanding, data preparation, modeling, evaluation. Nah, yang kami lihat di sini, nah, setelah membangun ini dan setelah kami mengambil datanya di data preparation, proses ini sendiri udah kami lakukan, itu dilaporkan dengan penelitian lain gitu ya. Nah, ini secara metode acuan ya, aktualnya pakai ini, tapi tetap mengambil dari sini ya. Tahapannya sebenarnya sama ya. Ini data pengambilan datanya. Nah, kemudian di data mining, di prosesnya itu datanya kita bagi dua ya. Itu memang wajib ya, kalau di data mining kita harus ambil data trainingnya dengan data testingnya harus kita bagi dua. Tujuannya nanti yang training untuk membangun model, yang testing gunanya adalah untuk menguji ini, untuk menguji sejauh mana model itu akurasi, sejauh mana yang namanya ada parameter recall, precision, F-score gitu. Nah, sehingga nanti kita ketahui akibat dari data imbalan itu apa sih yang terjadi dengan model ini gitu. Nah, untuk teknis menggunakannya, kami menggunakan Python, editornya adalah pakai Jupyter Notebook. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi data calon mahasiswa yang kami ambil itu ada 7.491, ada 56 atribut, tapi setelah kita lakukan proses data preparation tinggal 5 atribut ya, ini atribut-atribut yang kami ambil. Nah, kemudian ketika datanya kami cek, nah disinilah ketahuan ya bahwa ternyata dari data yang 7491 itu ya sekitar 70% itu labelnya ya atau kelasnya itu adalah yang merupakan mahasiswa yang jadi mendaftar. Sedangkan 30% itu yang tidak jadi mendaftar. Nah, karena ini kami jadikan kelas, maka ini terlihat kelasnya tidak seimbang. Ini memang secara data mining sesuatu yang dihindari, tapi ini kan datanya memang data asli. Bukan data yang dibuat-buat, bukan yang data yang diambil dari Kaggle gitu ya. Nah, kami mau lihat gitu, memang kenapa sih kalau data tidak seimbang ini, memangnya ada apa gitu. Nah, itulah yang kami lakukan dengan menggunakan dengan membangun beberapa model machine learning. Nah, kami dapatkan data bahwa model yang kami bangun itu ada model SVM ya, di support vector machine, logistic regression pakai decision tree, net bias, dan KNN. Nah, kami dapatkan ini akurasinya seperti ini. Jadi akurasi seperti ini sebenarnya di data mining bagus ya, 0,8 ya. Akurasi tertinggi kan 1 ya, 100% itu kalau dikali 100. Nah, tetapi ini kita peneliti kan nggak puas ya, kok datanya tidak seimbang, kok akurasinya kok bagus. Nah, maka kami ambil lagi data yang lain yang disebut dengan recall dan precision. Nah, nilai recallnya seperti ini. Nilai namanya recall seperti ini. Nah, ini nilainya kurang bagus. Nah, dari sinilah kami mau mencoba mengeksplor lagi bahwa ternyata data yang tidak seimbang ini mengakibatkan nilai recall dan precision yang tidak bagus. Nah, nilai recall dan precision ini secara teori mempengaruhi F-score ya, nilai F-score. Nah, nilai F-score-nya juga sama. Ini nilai idealnya 1, tapi untuk semua model nilainya itu nggak ada yang 1. Nah, nilai ada 1. Nah, inilah yang kami analisa untuk kami jadikan sebuah pembahasan apa sih yang terjadi jika data set itu tidak seimbang. Nah, gitu. Nah, oke, ini saya mau keluar dulu. Ya, mungkin saya sambil ingin memperkenalkan tool yang kami buat. Nah, ini Python yang kami gunakan ya. Python yang kami gunakan. Jadi prosesnya memang database-nya kami benar-benar ambil dari database kami. Ini pada awalnya ini 57 ada 57 field ya, kalau di database namanya field atau di sini atribut ya. Nah, ini di dalam data mining itu ada banyak proses yang sudah kami lakukan sesuai dengan proses data mining. Ini ada ini Python ya, pakai bahasa Python. Kemudian dari proses yang ini ya jadi 26 gitu sampai akhirnya nanti jadi seperti tadi ya. Jadi tinggal 4 gitu. Jadi ada proses data preparation, data-data yang kotor di sini udah kami bersihkan. Udah kita bersihkan ya, ada namanya di dalam proses data mining itu data kita melakukan cleansing ya, melakukan membersihkan dan menambah. Kalau ada data yang nol kita apakan gitu, ada banyak proses gitu.
ini jadi satu jurnal sendiri gitu. Kalau di kami gitu, di data profesor ini udah jadi satu jurnal gitu. Nah, inilah yang kami membangun modelnya. Setelah datanya jadi, modelnya udah kami buat. Nah, kami cek datanya. Datanya 741 itu tadi di sini. Kemudian ternyata data yang dari 741 ini 82% itu datanya jadi daftar ulang gitu. Sedangkan 17,5% itu tidak jadi daftar ulang. Ini yang disebut dengan data ini kalau dijadikan sebagai kelas di dalam klasifikasi, ini disebut datasetnya tidak seimbang. Jadi kalau digunakan untuk membangun model, memang secara teori tidak direkomendasi gitu. Nah, tapi kami ingin tahu gitu apa yang terjadi. Maka kami bangunlah model mulai dari ini logistic regression, kemudian langsung kita hitung. Nah, ini pakai metric confusion. Nah, ini terlihat ini datanya aneh ini secara data mining. Ini true false-nya 1860, tapi true negatifnya nggak ada. Padahal ini semestinya berimbang gitu ya, yang baik itu ini berimbang. Kemudian ini namanya false negatif, ini 388, false positifnya nggak ada. Ini namanya confusion metric yang secara kita melihat secara kasat mata ini memang merupakan nilai yang kurang bagus. Nah, seluruhnya itu yang tadi di tabel tadi kami ambil dari sini. Support vector machine ya, ini dengan programnya. Ini confusion metricnya seperti ini. Kemudian tadi, ini yang semuanya ya. Decision tree, hasil confusion metricnya seperti ini. Net bias, ini net bias yang di penelitian lain saya banyak pakai ini, tapi ternyata tetap nggak bagus juga hasilnya. Yang agak bagus itu sebenarnya Canyares ya. Canyares ini seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah, itulah yang kami dapatkan dari melakukan eksplorasi gitu ya terhadap data tidak seimbang, istilahnya imbalance data set. Kalau kita langsung gunakan untuk membangun model gitu. Nah, mungkin supaya menghemat waktu ya, saya langsung ambil kesimpulannya. Yang pertama, hasil dari analisa di pembahasan kami adalah dataset pendaftaran mahasiswa baru di dalam database akademik ya. Ini kalau menurut kami di semua database akademik perguruan tinggi swasta, ini pasti terjadi seperti ini. Sehingga ini menjadi bisa kesimpulan umum bahwa datanya itu potensi besar memiliki karakteristik atau fenomena imbalance kelas dataset. Nah, ya tadi udah ditemukan gitu ya. Nah, ternyata dari hasil evaluasi model machine learning pada dataset yang tidak seimbang untuk kasus dataset pendaftaran mahasiswa baru di penelitian ini memungkinkan akurasinya baik. Tapi ternyata nilai F-score itu mempengaruhi recall dan precision itu menentukan F-score, ternyata tidak baik. Nah, ini mungkin kalau ada Bapak Ibu gitu ya yang mungkin mahasiswanya ada yang menggunakan data mining yang mengatakan akurasi model yang dihasilkan sudah 0,8 bahkan 0,9 ya. Sebaiknya jangan puas dulu. Harus dicek juga nilai skornya gitu, karena ternyata nilai F-score itu bisa membuat model yang kita bangun nggak bagus gitu. Nah, dan kami udah uji gitu, ternyata waktu model yang kami bangun dengan model yang dibangun dengan imbalan classes ini memang nggak bagus gitu dibangun hasil machine learningnya gitu. Nah, kemudian nilai F-score yang kurang baik ini menjadi indikasi sebagai dataset yang tidak seimbang. Nah, berdasarkan analisa dari pengetahuan kami terhadap kasus pada sistem ini, yang harus dicegah adalah yang false positif ya. Ini istilah di metrik ya. Yang harus dicegah itu bukan false negatif tapi false positif. Jadi gimana nanti caranya false positif ini dicegah itu ada di kegiatan kami berikutnya gitu, ada di paper kita yang berikutnya gitu. Oke, mungkin itu ini daftar pustaka yang kami gunakan. Kemudian penelitian di bidang educational data mining ini ada banyak yang melakukan ya, jadi kami tidak sendiri di secara dunia ya. Kalau ada Bapak Ibu yang tertarik ingin bergabung bisa pingin database-nya. Kalau kan database akademi ada gitu ya, nggak ada yang mengolah gitu ya. Mungkin kita bisa bekerja sama untuk mendapatkan sebuah template sehingga sebuah perguruan tinggi bisa mendapatkan knowledge dari database akademi yang mereka miliki. Ya, itu yang bisa saya sampaikan karena waktu kita terbatas. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Haryanto, memang kompleks sekali ya data mining di perguruan tinggi. Mungkin permasalahan umum terjadi di semua perguruan tinggi swasta itu terjadi imbalance untuk penerimaan mahasiswa baru. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian?
Mohon izin Pak. Silakan Bu Alfi. Pak Herianto, perkenalkan saya Alfi Pak. Iya. Kebetulan saya juga sedang sangat tertarik belajar Python Pak. Mungkin sedikit bertanya Pak, tadi kan Bapak menggunakan pendekatan beberapa metode ya Pak. Iya. Untuk akurasinya tadi itu menggunakan apa ya Pak? Biasanya kan untuk ngecek kebaikan model kan ada macam-macam, seperti misalkan mean square error, RMSE, R square, AIC atau yang lainnya. Untuk penelitian Bapak tadi akurasinya seperti apa? Oke, ya Bu. Makasih Bu ya. Di data mining itu kan ada regresi, ada klasifikasi, ada cluster, kemudian nanti ada asosiasi gitu ya. Kalau regresi memang pakai yang seperti tadi ada yang pakai Ibu tadi yang pakai apa? Yang pakai linear regresi itu memang cara ngujinya pakai MSE biasanya, mean square error atau mean absolute atau RMSE gitu ya. Itu kan regresi. Tapi kalau klasifikasi itu orang umumnya pakai yang tadi saya pakai. Jadi memang ini model kami itu namanya model klasifikasi, bukan regresi. Jadi nggak pakai mean square error. Mean square error itu untuk regresi gitu. Nah, yang klasifikasi ini orang biasanya pakai matrix conversion yang ada 4 itu, yang ada true positif, true negatif itu nanti kalau di data mining itu pasti tahu itu ya, ada false negatif, ada false positif. Nah, dari situ nanti kita bisa menghasilkan nilai recall namanya dengan precision. Nah, dari situlah kita tahu seberapa bagus hasil model yang kita bangun. Kalau akurasi, rumusnya itu adalah seluruh data yang true dibagi seluruh data yang diuji. Itu cara mudahnya gitu di dalam data mining. Tapi sebenarnya kalau data mining rumusnya itu disebut TP ya, true false, true negatif plus true negatif, false negatif, false positif gitu. Tapi bahasa umumnya akurasi itu semua yang benar hasil prediksi yang benar dibagi semua yang diprediksi. Nah, itu namanya akurasi. Kalau ada 100 yang mau diprediksi, nah makanya butuh data ini Bu, butuh data testing. Jadi kalau kita ada 100 data testing, kalau 90 yang benar, ada 10 yang salah, maka itu disebut akurasinya 90%. Kalau di dalam regresi, itu satuannya akurasinya bukan persen, karena keluarannya angka ya, regresi itu kan keluarannya angka ya, memprediksi angka. Maka nilainya angka gitu, pakai mean square error atau RMSE ya, biasanya yang seperti itu ya. Mungkin itu ya. Ya, untuk Python saya ini ya sangat tertarik. Kalau tertarik untuk ininya pelatihannya atau apanya itu kita ini di kampus juga lagi saya galakkan itu melatih dosen tuh untuk Python. Mungkin di ini saya juga di YouTube saya juga ada banyak berapa itu Python itu Pak. Makasih. Iya. Silakan nanti mungkin Pak Haryanto dan Bu Alfi bisa join penelitian. Oke, kita ke pemakalan berikutnya, Ibu Adizah Febriani, Budi Luhur, silakan tentang penerapan metode analitik hierarki proses dan simple additive question.